Selamat siang, selamat bertemu kembali. Selamat siang, Bu Rosen. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah akuntansi sosial lingkungan, kami kelompok 5 atas nama Justin Aprilian Bell, Stephen Martinsa, dan Jonathan Belvinit akan mempresentasikan materi kali ini tentang pelaporan berkelanjutan. Yang pertama, pendahuluan. Adanya perubahan dari sudut pandang dunia bisnis bahwa tujuan akhir organisasi berubah bukan hanya berorientasi pada keuntungan belaka, menyadarkan sektor bisnis akan pentingnya tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. Dengan menerapkan program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, hal ini dapat membawa perubahan dalam bentuk rencana strategis bagi perusahaan guna mempertahankan kelangsungan bisnisnya sampai di masa yang akan datang. Dengan demikian, terdapat pergeseran dalam berbisnis yang beretika melalui konsep sustainable development sebagai paradigma baru. Pada awalnya hanya dibangun dengan paradigma yang lama berupa single pay alias profit saja, atau keuntungan tujuan daripada perusahaan hanya untuk keuntungan semata. Konsep sustainable development merupakan suatu konsep pembangunan di mana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia saat ini tidak boleh mengganggu kemampuan generasi berikutnya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang akan datang. Mungkin pemahaman seperti itu yang bisa disampaikan, bahwa dalam satu konsep perusahaan atau pengusaha ingin memulai usahanya, harus dilihat dari sisi lingkungan, sisi ekonominya, sisi pemanfaatannya. Jangan sampai bahwa di saat dia berusaha membangun usahanya saja, waktu yang akan datang akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar dan juga merusak akan pertumbuhan ekonomi di masyarakat sekitar. Mungkin demikian. Dengan demikian, maka saat ini implementasi pelaporan berkelanjutan di Indonesia didukung oleh sejumlah aturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang manajemen lingkungan, dan juga aturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia mengenai prosedur persyaratan listing, dan juga ada dari standar laporan keuangan atau PSAK. Yang berikut tentang pemahaman sustainability report atau laporan berkelanjutan adalah laporan yang memberikan informasi tentang dampak sosial, ekonomi, dan juga kinerja organisasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2005, Sekli menyatakan bahwa sustainability adalah membangun masyarakat di mana ekonomi, sosial, dan tujuan ekologi harus seimbang. Dari definisi di atas tadi, maka setiap perusahaan lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dalam membangun komunitas. Perusahaan bukan hanya mengejar keuntungan bagi pemilik semata, namun juga harus dan juga memberikan nilai tambah pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Demikian juga untuk meningkatkan nama baik atau reputasi sehingga terjaga citra atau image yang positif. Dari definisi di atas, maka ada pun pendekatan-pendekatan untuk mengukur corporate sustainability atau pendekatan triple bottom line, yaitu pendekatan seperti yang pertama,
environmental atau lingkungan, yaitu untuk mengukur dampak pada sumber daya seperti udara, air, dan emisi limbah. Yang kedua, terhadap sosial atau berhubungan dengan corporate governance atau motivasi, insentif, keamanan dan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, hak asasi manusia, dan perilaku etis. Yang ketiga pada ekonomi, mengacu pada pengukuran, pemeliharaan atau peningkatan keberhasilan perusahaan sebagai contoh teknologi dan inovasi, kolaborasi manajemen, pengetahuan, pengembalian proses, dan pelaporan sustainability. Dalam hal ini, dalam setiap perusahaan untuk memajukan suatu usahanya atau mendekatkan bisnisnya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, maka dia harus menjaga akan kenyamanan dari karyawan, pendekatan antara lingkungan sosial, dan juga menjaga pemilik-pemilik saham atau stakeholder yang lain agar bisa memegang image pada perusahaan tersebut, agar tidak terlalu menutup diri, tetapi membuka diri bagi pemegang saham, baik dari LSM atau NGO yang lain. Yang berikut tentang tujuan Sustainability Report. Laporan berkelanjutan adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang berkelanjutan kepada pemangku kepentingan, baik itu internal maupun eksternal. Dengan demikian, maka tujuan-tujuan tersebut dalam laporan berkelanjutan disusun berdasarkan kerangka Global Reporting Initiative atau GRI. Laporan dapat digunakan untuk tujuan sebagai berikut, yaitu patok banding dan pengukuran kinerja berkelanjutan yang menghormati hukum, norma, kode standar kinerja, inisiatif sukarela. Dan yang kedua, menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh harapannya mengenai pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dan di antara berbagai organisasi dalam waktu yang tertentu. Dari 3 tujuan utama daripada laporan berkelanjutan atau sustainability report, adapun tujuan lain daripada organisasi untuk menerbitkan laporan berkelanjutan, yaitu yang pertama, menunjukkan komitmen terhadap lingkungan atau isu-isu sosial kepada karyawan dan masyarakat yang mereka layani. Yang kedua, mempromosikan transparansi dan meminta umpan balik atas kinerja dalam menanggapi tuntutan informasi dari pihak investor, pelanggan, regulator, kelompok advokasi, dan organisasi non-pemerintah atau LSM. Yang ketiga, menunjukkan upaya membangun hubungan dengan pihak eksternal seperti masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, mengelola dan mengkomunikasikan risiko secara lebih baik. Yang kelima, meningkatkan atau melindungi reputasi. Yang keenam, menumbuhkan nilai pemegang saham dan nilai merek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Jonathan Bilvini. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan prinsip sustainability report. Prinsip-prinsip sustainability report adalah
Yang pertama, keseimbangan. Kedua, dapat diperbandingkan. Ketiga, kecermatan informasi. Keempat, ketepatan waktu laporan. Kelima, kejelasan informasi. Keenam, keterandalan informasi. Adapun upaya sustainability report Indonesia. Yang pertama, National Center for Sustainability Reporting atau NCSR setiap tahun menyelenggarakan ajang atau penghargaan Indonesia Sustainability Report Awards. Yang berikut ajang tahunan ISRA diselenggarakan atas kerjasama NCSR bersama Indonesia Netherlands Association serta American Chamber of Commerce dengan dukungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Komite Nasional Kebijakan Government, Institut Akuntan Manajemen Indonesia, Forum for Corporate Government in Indonesia, dan Asosiasi Emiten Indonesia. ISRA diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan utama dan mengingatkan kesadaran perusahaan terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas publik. ISRA diberikan kepada perusahaan yang telah mempublikasikan sustainability report bagi yang diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan. Upaya sustainability report di Indonesia. Ada 3 kriteria yang sering dipakai sebagai penilaian ajang penghargaan ISRA antara lain. Yang pertama, kelengkapan. Yang kedua, kepercayaan. Ketiga, komunikasi. Penyajian sustainability reporting. Proses penyajian sustainability reporting dilakukan melalui 5 mekanisme. Antara lain, 1. Penyusunan kebijakan perusahaan. 2. Tekanan pada rantai pemasok. 3. Keterlibatan stakeholder. 4. Voluntary codes. 5. Rating dan benchmarking. Penyajian sustainability reporting. Menurut sumber UNEP dalam laporannya berjudul Towards Green Economy menyebutkan bahwa ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Baik, yang akan dilanjutkan teman kelompok yaitu Ibu Justin Beo. Waktu kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan mempresentasikan materi kami. Tujuan Green Economy. Yang pertama, memberikan peluang yang besar bagaimana upaya memanfaatkan konsepsi green economy dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem.
Yang kedua, peningkatan investasi hijau. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau. Yang keempat, peningkatan pangsa sektor hijau. Yang kelima, penurunan energi atau sumber daya yang digunakan dalam setiap produk. Yang keenam, penurunan CO2 dan tingkat polusi. Yang ketujuh, penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah. Prinsip-prinsip untuk ekonomi hijau. Yang pertama, pemerataan distribusi kesejahteraan. Pemerataan distribusi kesejahteraan ini mengupayakan distribusi kesejahteraan yang adil di dalam suatu negara dan bangsa untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang diutamakan juga adalah sumber daya yang adil di dunia, serta juga menyiapkan ruang yang cukup untuk satwa liar dan hutan belantara. Yang kedua, ekuitas dan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Ekuitas dan keadilan ekonomi di sini dipandu oleh prinsip persamaan, tetapi tanggung jawabnya berbeda. Itu untuk menciptakan kemitraan ekonomi yang akan mentransfer bantuan keuangan dan teknologi yang cukup besar dari negara berkembang pada negara yang kurang berkembang atau negara miskin, dan meminimalkan kesenjangan antara negara maju, negara berkembang, serta untuk mendukung kelestarian lingkungan antara kedua negara tersebut. Yang ketiga, ekuitas antar generasi. Sumber daya, lingkungan, dan ekosistem harus hati-hati dikelola dan dijaga sehingga dapat meningkatkan nilai aset lingkungan untuk generasi selanjutnya. Jadi ekuitas antar generasi yang dimaksudkan di sini adalah untuk menciptakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendukung adanya kelestarian sehingga memungkinkan segala sesuatunya berkembang untuk generasi yang akan datang. Yang keempat, pendekatan pencegahan. Ilmu harus digunakan untuk meningkatkan hasil-hasil sosial dan lingkungan melalui identifikasi resiko terhadap lingkungan. Ya, hal ini dimaksudkan untuk menghambat atau mengurangi atau meminimalisir resiko-resiko yang terjadi atau dampak-dampak buruk yang terjadi di lingkungan. Yang kelima, hak untuk berkembang. Perkembangan manusia yang selaras dengan lingkungan merupakan dasar untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan, sehingga individu dan masyarakat diberdayakan untuk mencapai hasil-hasil sosial dan lingkungan yang positif, sehingga perkembangannya berjalan dengan baik. Yang keenam, internalisasi eksternalitas. Internalisasi eksternalitas di sini dimaksudkan untuk membangun nilai sosial dan lingkungan yang sebenarnya harus menjadi tujuan utama dalam sebuah kebijakan. Dan untuk tujuan ini, harga pasar harus mencerminkan biaya dan lingkungan secara nyata, sehingga si pembuat polusi yang menanggung biaya. Yang berikut, kerjasama internasional. Yang dimaksudkan dengan kerjasama internasional di sini adalah penerapan standar lingkungan dalam negara, bangsa harus dilakukan dengan cara kerjasama dengan masyarakat internasional, berdasarkan persamaan pemahaman tentang kemungkinan dampak yang bisa terjadi pada pengembangan negara lain. Langkah-langkah lingkungan yang terkait dengan perdagangan harus menghindari perlindungan yang tidak adil, sehingga secara keseluruhan harus memastikan perdagangan yang mendukung penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan standar perburuhan yang progresif, mempromosikan perlombaan menuju puncak daripada ke bawah. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kerjasama internasional ini dengan standar yang ditentukan mampu menghilangkan ketidakadilan dan juga mampu memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Yang berikut, kewajiban internasional.
mengakui bahwa tindakan dalam batas-batas nasional dapat menyebabkan dampak lingkungan, maka di luar yurisdiksi nasional, maka membutuhkan kerjasama dengan pengembangan hukum internasional yang memungkinkan peradilan yang independen dalam kasus tersebut. Jadi dengan kewajiban internasional ini ada hukum-hukum yang disiapkan untuk mengatasi dampak-dampak secara internasional antar negara atau dalam batas-batas nasional wilayah suatu negara. Yang berikut adalah informasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Informasi, partisipasi, dan akuntabilitas di sini dimaksudkan agar semua negara harus memiliki akses ke informasi dan informasi mengenai lingkungan serta kesempatan berpartisipasi kepada seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan juga memastikan bahwa lingkungan ditangani dengan baik karena peran serta aktif dari masyarakat yang peduli. Yang berikut, konsumsi dan produksi berkelanjutan. Memperkenalkan produksi dan konsumsi berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan adil. Itu untuk mengurangi pola-pola yang tidak berkelanjutan baik dari produksi ataupun konsumsi. Seperti mengurangi atau menggunakan kembali atau mendaur ulang limbah-limbah yang dihasilkan selama ini, dan juga mengakui kelangkaan sumber daya bumi dan melaksanakan kegiatan yang sesuai. Yang berikut, strategi terkoordinasi dan terintegrasi untuk memberikan perencanaan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini harus terpadu, diadopsi di semua tingkatan, terkhusus untuk dalam lini pemerintahan di semua sektor, semua aspek harus bekerja sama dengan baik sehingga dapat mencapai keberlanjutan sosial ekonomi dan lingkungan yang strategis. 12. Hanya transisi. Dalam mengejar pembangunan berkelanjutan ekonomi hijau akan ada biaya untuk membuat transisi ke karbon rendah. Beberapa negara pelaku ekonomi akan lebih siap atau lebih mampu untuk menanggung biaya-biaya transisi tersebut daripada negara lain, dan lebih tahan terhadap perubahan transisi tersebut. Dalam proses perubahan yang paling rentan harus didukung dan dilindungi sehingga negara berkembang harus memiliki akses untuk bantuan keuangan dan teknis yang tepat sehingga tidak terjadi kesenjangan, atau masyarakat juga harus memiliki akses untuk keahlian dan pekerjaan baru di dalam masa transisi tersebut. Yang berikut, yang ke-13, mendefinisikan kembali kesejahteraan. Gross Domestic Product adalah suatu alat untuk mengukur kesejahteraan sosial dan integritas lingkungan. Banyak kegiatan sosial dan kerusakan lingkungan meningkatkan gross domestic product seperti eksploitasi bahan bakar fosil dan spekulasi keuangan. Dengan adanya GDP ini diharapkan masyarakat kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan manusia dan kualitas hidup serta kesejahteraan lingkungan dapat diukur sehingga bisa menjadikan tujuan untuk membimbing pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Yang ke-14, kesetaraan gender. Seperti kita ketahui, di masa sekarang kesejahteraan gender ini sedang ditingkatkan karena yang pertama, perempuan memiliki peran penting sebagai agen pembaharuan untuk pengelolaan lingkungan dan pengembangan, serta tindakan mereka harus dihargai dan dengan seharusnya dengan keterampilan mereka harus ditingkatkan, sehingga saat sekarang ini banyak sekali dilakukan di segala sektor, segala lini kesetaraan gender. Contohnya seperti di anggota DPRD itu ada kuota untuk perempuan yang harus dipenuhi.
Ini dimaksudkan sebagai prasyarat untuk transisi ekonomi hijau dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Yang ke-15, menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi dari setiap bagian dari lingkungan. Melindungi dan mengembalikan keanekaragaman hayati dan habitat alam alami sebagai bagian dari integral pembangunan kesejahteraan manusia dan mengembangkan sistem pemerintahan yang melindungi ketahanan ekosistem untuk mencegah kerusakan permanen. Sehingga dengan demikian ketika suatu keanekaragaman hayati dan lingkungan itu terjaga, maka yang pertama polusi itu juga pasti bisa dikendalikan, dan yang kedua manusia bisa hidup dengan lebih baik karena lingkungan yang juga lebih baik. Dalam green economy ada beberapa tantangan dan juga peluang, yaitu yang pertama, sumber daya alam sifatnya tidak terbatas. Yang kedua, lingkungan sudah mengalami kerusakan. Yang ketiga, pembangunan di negara yang kaya sumber daya alam tetapi lemah dalam sumber daya manusia. Dan yang keempat, investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk dan jasa yang ramah lingkungan. Strategi green economy. Adapun kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam pengembangan green economy adalah dikembangkan di beberapa sektor. Yang pertama, sektor kehutanan dan lahan gambut. Yang kedua, sektor pertanian. Yang ketiga, sektor energi dan transportasi. Yang keempat, sektor industri, dan yang terakhir adalah sektor limbah. Green economy dan pembangunan berkelanjutan itu memiliki beberapa faktor yang mendorong atau beberapa faktor penunjang, yaitu yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Yang kedua, pengelolaan risiko terhadap merek atau reputasi perusahaan. Yang ketiga, mencapai keunggulan bersaing dan profitabilitas jangka panjang. Yang keempat, efisiensi dan penghematan biaya. Yang kelima, nilai-nilai perusahaan. Yang keenam, permintaan pelanggan akan produk yang hijau atau peduli lingkungan. Yang ketujuh, pengawasan publik terhadap praktek ketenagakerjaan dan praktek bisnis lainnya. Yang kedelapan, faktor-faktor yang mendorong karyawan bergabung dan bertahan. Yang kesembilan, persyaratan dari vendor. Dan yang 10 adalah bantuan pemerintah atau intensif lainnya seperti keringanan pajak atau bunga pinjaman, atau mungkin yang sekarang ini seperti BLT atau mungkin program prakerja dan lain sebagainya. Demikian materi kami untuk perhatian